Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, para thulabatul ilm yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Ukhuwah ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang pertama kita telah bacakan muqaddimah dari beliau tentang bagaimana latar belakang atau apa yang menjadi latar belakang beliau menulis kitab ini. Ini beliau menginginkan untuk menulis sebuah kitab yang ringkas, tidak terlalu panjang, tidak terlalu ringkas dan tidak terlalu panjang, yang sesuai untuk dipelajari oleh para pelajar atau para mahasiswa di kuliah non hadis, ya, di kuliah di fakultas-fakultas non hadis. Maka kemudian beliau menulis kitab ini. Nah, sekarang beliau akan menyebutkan nubdhah tarikhiyah an-nasyatil ilmi al-mustalah wal atwar allati marra biha. Ini beliau akan menyebutkan tentang bagaimana sejarah perkembangan ilmu mustalahul hadis dan tahapan-tahapan yang dilalui oleh ilmu mustalahul hadis tersebut. Jadi ilmu mustalahul hadis ini dia berkembang, ya. Jadi tidak langsung jadi blek ada ilmu mustalahul hadis, tapi dia berkembang sebagaimana ilmu-ilmu syariat lainnya. Dia mengalami perkembangan yang nanti kita akan lihat sampai ilmu tersebut mapan dan disajikan ke hadapan kita. Jadi bermula dari zaman Nabi alaihi salatu wasalam, ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain diajari untuk selektif dalam menyeleksi berita. Jadi tidak serta-merta mengambil berita begitu saja, namun ada prosedur yang harus mereka jalani, diperintahkan dalam Al-Qur'an dan juga oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian dari sinilah berkembang menjadi salah satu metode ilmiah dalam menyaring berita, sehingga tidak tidak kemudian seluruh berita itu diambil, tapi difilter terlebih dahulu. Kata beliau, yulahidul bahithu al mutafahhis anil ususil arkan al asasiyah li ilmu riwayah wa naqal al akhbar al mawjudah fil kitabil aziz wa sunnati nabawiyah faqad jaa fil Qur'anil Karim qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kata beliau, ya, yang menjadi dasar atau rukun asasi pada ilmu riwayah, demikian juga dalam menukilkan khabar-khabar yang termaktub dalam Kitabul Aziz dan Sunnah Nabawiyah, maka telah datang dalam Al-Qur'anul Karim firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka tabayyun, mintalah kejelasan terlebih dahulu. Artinya dicek terlebih dahulu, jangan serta-merta khabarnya diterima. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak setiap berita itu diterima, ya, harus dicek terlebih dahulu. Demikian juga di dalam hadis disebutkan, qala wa jaa fi sunnati nabawiyah qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga datang dalam sunnah an-nabawiyah, ini sabda beliau alaihi salatu wasalam, nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami' farubba muballagin aw'a min sami'in. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, nadarallahu imra'an,
Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah seseorang sami'a minna syai'an, yang dia mendengar dari kami sesuatu, faballaghahu kama sami', lalu dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Ya. Jadi semoga Allah mencerahkan wajah. Artinya apa? Sebuah kebaikan yang sangat baik, yang sangat luas, sangat besar bagi orang-orang yang dia mendengar dari Nabi SAW sebuah hadis, kemudian dia sampaikan sebagaimana apa yang dia dengar. Jadi terjaga originalitasnya, keaslian atau keabsahan khabarnya itu dia benar-benar jaga, tidak lalai dalam menyampaikannya. Farubba muballighin aw'a min sami'in. Dan terkadang kata Nabi SAW, muballigh, yakni orang yang mendapatkan hadis tersebut lebih menjaga hadisnya daripada yang mendengar langsung. Ya. Dan terkadang orang yang disampaikan hadis tersebut kepadanya itu lebih menjaga daripada orang yang mendengarnya langsung. Ya. Fa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min, wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dan juga Abu Dawud dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, dan terkadang orang yang membawa fikih, dia bawa fikih tersebut kepada orang yang lebih faqih. Artinya orang yang mendengar sebuah fikih, ya, dia membawa sebuah fikih, dia hanya bertugas menyampaikan saja. Dia berjasa, Masya Allah, menyampaikan ilmu. Namun kemudian orang yang mendapatkan ilmu itu lebih faqih daripada dia. Paham nggak? Jadi nggak mesti yang menyampaikan hadis itu dia lebih faqih daripada orang yang mendapatkan hadisnya. Misalnya ada seorang menyampaikan hadis, saya mendengar dari Nabi SAW, dia sampaikan kepada seseorang, kepada muridnya. Ternyata muridnya ini lebih cerdas lagi dalam mengambil hukum fikih daripada hadis tersebut. Ya, ini makna sabda Nabi SAW. Rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu. Dan terkadang yang membawa fikih, dia bawa fikih tersebut kepada orang yang lebih faqih. Dia bawa fikih tersebut kepada orang yang lebih faqih. Wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Dan terkadang yang membawa fikih itu bukan seorang yang faqih. Dia hanya mengambil riwayat kemudian menyampaikannya saja. Ya, adapun fikih dari apa yang dia bawa dia tidak mengetahuinya. Faham tumu ya ikhwah? Ya, jadi ada orang yang dia menyimpan riwayat, mengambil riwayat, namun orang yang disampaikan, orang yang mendapatkan riwayat tersebut, yang dia sampaikan riwayat tersebut lebih faqih daripada dirinya. Qala fa fi hadhihi al-ayah al-karimah wa hadha al-hadits asy-syarif mabda'u at-tathabbuti fi akhdhi al-akhbar. Maka di dalam ayat ini, ayat yang mulia ini, demikian juga dalam hadis yang mulia ini merupakan pondasi, ya, pondasi atau pondasi hukum dari at-tatsabbut fi akhdhil akhbar, dari melakukan tasabbut, pengecekan terlebih dahulu sebelum mengambil khabar. Ya, jadi kita disuruh tabayyun ketika mendapatkan khabar. Demikian juga ketika menyampaikan khabar, hendaknya disampaikan sebagaimana yang didengar. Ya, maka kata beliau ini merupakan landasan bahwa kita harus tasabbut terlebih dahulu dalam mengambil khabar. Wa kaifiyati dhabtiha, demikian juga di dalam hadis ini dijelaskan bagaimana seseorang itu menjaga, ya, keakuratan khabar tersebut. Kan Nabi mengatakan apa? Nadrallahu mura'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami. Dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Jadi kalau menyampaikan hadis itu ya seperti itu. Ya, menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tidak menambah-nambahi sehingga terkesan bahwa ini adalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, ini dari sini diambil apa? Kaifiyah dhab.
Kaifiyah dhabt. Bagaimana benar-benar kita menyampaikan hadis tersebut sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bil intibahi laha, dengan benar-benar memperhatikan lafadznya, wa wa'iha, demikian juga penjagaannya, wa tadqiq, ya, fi naqliha lil akharin, serta pendetailan ketika menukilkannya kepada orang lain. Jadi menyampaikannya dengan detail, ya, tidak kemudian mengurang-ngurangi. Jadi paham ya? Jadi ilmu ini kalau ada yang bertanya apa landasannya dari syariat kita, apa landasannya dari Al-Quran dan Sunnah, apa yang beliau sampaikan tadi? Ya, perintah untuk bertabayyun ketika menerima kabar dan juga menyampaikan atau keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyampaikan hadis sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sebenarnya banyak lagi dalil yang lain, ya, yang menunjukkan bahwa seseorang hendaknya benar-benar mengecek dan menyampaikan hadis sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dalam sebuah hadis yang mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang berdusta atas nama kami dengan sengaja, maka silakan dia mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Ya. Jadi hadis Nabi ini bukan ucapan manusia, ya, yang bisa dikarang-karang. Dia harus benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Seseorang harus benar-benar menjaga, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh kemudian dia membuat-buat hadis. Maka ini ancaman, ya, bagi orang-orang yang suka menyebarkan atau membuat hadis palsu. Kita dapati, ya, di sekitar Maulid ini, di hari-hari belakangan ini, di sekitar perayaan hari Maulid, banyak sekali orang menyebarkan hadis-hadis palsu. Ya, kita dengar ceramah-ceramah para habaib, hadis nggak ada riwayatnya sama sekali. Kisah-kisah khurafat, ya, yang mereka anggap ini mudah, enteng, ya. Disandarkan kepada Nabi, disandarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, saya baru saja dengar itu kisah Umar bin Khattab ketika meninggal dunia. Wallahu alam, ini khurafat, ya. Kata siapa? Ketika Umar meninggal dunia dimakamkan di sebelahnya Nabi alaihi salatu wasallam, sebelahnya Abu Bakar. Kemudian datang Ali, katanya Ali melihat, dia bisa melihat ke bawah tuh. Bagaimana kondisinya kondisinya Umar bin Khattab. Kemudian orang kalau dia di alam kubur kan ditanya oleh malaikat. Ya, oleh malaikat. Kata Ali, "Hai Umar," kata dia, "engkau anta suja' fid dunya, ya, fakun suja'an fil qabr." Wahai Umar, engkau dikenal dengan keberanianmu di dunia, maka tetaplah berani di alam kubur. Ali ngomong sama Umar yang ada di dalam. Kemudian apa? Ketika malaikat Munkar dan Nakir datang untuk bertanya, "Man rabbuka, man nabiyyuk?" Kemudian, "Ma dinuk?" Sebelum mereka ngomong, Umar yang tanya, "Wahai malaikat, man rabbuk?" Khurafat, ya. Man rabbuk? Malaikatnya ditanya sama Umar. Ya. Makanya kaum muslimin itu yang mendengar ribuan, ya kawan. Yang mendengar bualan seperti ini. Kasihan kaum muslimin. Kasihan kaum muslimin, ya, mendengarkan bualan-bualan yang semacam ini. Maka mereka anti sama ahlul hadis. Kenapa? Ketahuan bohongnya. Maka sekarang ini kayak satu kasus di Malaysia, ya, anak baru pulang dari Malaysia, itu sekarang lagi heboh kasus, ya, orang mentashih sebuah hadis dengan mimpi. Gak perlu belajar mustalah, sudah. Buang aja ya semua kitab-kitab mustalah. Dia bilang, hadis ini sahih. Dari mana? Anak tanya langsung sama Nabi di mimpi, kata dia. Gak usah tuh belajar mustalah, sudah. Belajar tidur yang enak saja. Bagaimana agar mimpi ketemu Nabi bisa tanya langsung. Ya, gak perlu belajar mustalah. Nah, yang seperti ini adalah khurafat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, ya, yang sangat disayangkan. Banyak orang yang menganggap itu sebuah karomah. Ya, padahal bukan sebuah karomah, tapi apa? Sebuah kedustaan terhadap agama Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahi kalau mereka nggak bertobat dari perbuatan mereka, menyesatkan banyak orang dengan khurafat-khurafat yang mereka lakukan, dikhawatirkan azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih akan menimpa mereka. Auzubillah. Maka kata beliau di sini, ya, maka ayat yang mulia ini, demikian juga hadis yang mulia ini adalah asas atau yang menjadi pondasi, ya, kita untuk melakukan tasabbut
ketika mengambil khabar. Demikian juga bagaimana mendobetkan, artinya mengecek validitas. Saya itu sering cari-cari ya, bagaimana istilah-istilah hadis ini lebih mudah dipahami. Dobet itu valid. Dobet itu valid. Ya. Jadi mengecek validitas sebuah hadis. Wal idibahlah, seperti juga perhatian kepadanya, wa wa'iha, demikian juga penjagaan terhadapnya, wa tadqiq fi naqliha lil akharin, dan pendetailan ketika menukilkannya kepada yang selainnya. Ya, jadi ilmu hadis ini memang perlu ketelitian. Wa imtithalan li amrillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, faqad kana sahabatu radhiyallahu anhum yatathabbatuna fi naqlil akhbar wa qabuliha. Dan karena untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dahulu para sahabat radhiyallahu anhum mereka melakukan tatsabbut, pengecekan ketika menukilkan khabar dan menerimanya. Wala siyama ila syaqu fi sidqin naqillaha. Apalagi kalau mereka ragu dengan kejujuran orang yang menukilkan khabar-khabar tersebut. Ya. Jadi mereka benar-benar mengecek. Fa dhahara bina'an ala hadza mawdu' al-inayati bil isnad wa qimatihi fi qabulil akhbar aw raddiha. Maka dibangun di atas permasalahan ini, yakni kewajiban untuk mengecek validitas sebuah khabar, ya, maka muncullah ya pembahasan atau perhatian kepada isnad, demikian juga perhatian kepada pentingnya isnad ya dalam menerima khabar atau menolaknya. Isnad baru ini ya, istilah yang baru di dalam kitab ini, isnad itu adalah silsilatur ruwah al-musilatu ilal matan. Jadi pembahasan utama ilmu mustalah hadis itu ada yang namanya sanad atau isnad, ada yang namanya matan. Matan ya, bukan mantan ya. Baik, isnad itu adalah silsilatur ruwah al-musilatu ilal matan. Isnad atau sanad adalah rangkaian perawi yang menyampaikan kepada matan. Yang menyampaikan kepada matan. Adapun matan sendiri adalah bagian akhir dari sanad atau ujung dari sanad. Ya, berupa ucapan. Ya. Jadi sanad itu adalah rangkaian rawi. Misalnya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya. Gurunya Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya. Gurunya meriwayatkan dari seorang tabi'in. Tabi'in meriwayatkan dari seorang sahabi. Sahabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian. Maka dari Al-Imam Al-Bukhari sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini namanya sanad. Ya. Sanad. Rangkaian rawi yang menyampaikan kepada matan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innamal a'malu binniyat misalnya, ya, sesungguhnya hanya saja amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Maka ini adalah matan. Paham ya? Jadi sanad itu adalah rangkaian perawi yang menyampaikan kepada matan. Matan itu adalah bagian akhir dari sanad, ujung dari sanad. Dia bukan merupakan bagian dari sanad. Tapi setelah sanad berakhir, maka langsung masuk kepada matan. Baik. Maka mereka memberikan perhatian kepada sanad. Maka sanad ini sangat berharga. Makanya kalau orang menyampaikan sesuatu, lihat di mana. Sama seperti kita. Ya, antum pernah mungkin diberikan tugas oleh para dosen untuk menulis jurnal. Kan harus ada referensi. Kamu menyampaikan ini, misalnya menyampaikan pendapat seorang ahli teori misalnya. Di mana teori disebutkan? Di kitab mana? Di buku mana? Ya, bahkan diharuskan cetakan mana, kemudian tahun berapa dicetak ya. Nah, sebenarnya ini sudah diajarkan dalam Islam. Jauh sebelum orang-orang barat membuat pedoman ya penulisan ilmiah seperti ini, kaum muslimin sudah menerapkan itu di awal-awal Islam. Itu dengan apa? Dengan sanad tadi. Ada yang mengatakan seperti ini. Siapa yang menyampaikan? Dari siapa jalannya?
Sehingga benar-benar valid beritanya. Enggak asal-asalan. Ada hadis kok Nabi mengatakan seperti ini. Mana sanadnya? Di kitab apa diriwayatkan? Dilihat sanadnya. Karena kalau nggak ada sanad, orang akan bebas berbicara. Nabi mengatakan seperti ini, Nabi mengatakan seperti ini, nggak ada sanadnya. Ya, menisbatkan suatu kedustaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam atau menisbatkan suatu hal yang dusta kepada Nabi alaihi salatu wasallam apabila tanpa sanad. Ya. Kemudian faqad jaa fi muqaddimati Sahih Muslim an Ibnu Sirin rahimahullah, dan telah datang dalam muqaddimah Sahih Muslim dari Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i, beliau mengatakan, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnati fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Dalam muqaddimah Sahih Muslim disebutkan sebuah asar dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, dahulu orang-orang tidak pernah bertanya tentang sanad. Ya, kenapa? Karena semua orang terpercaya. Semua orang itu bagus agamanya. Semua orang itu udul, adil. Ya. Artinya valid riwayatnya. Kemudian falamma waqa'atil fitnah, kemudian ketika muncul fitnah, ya, yakni muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang, qalu, barulah mereka mengatakan, sammulana rijalakum, sebutkan bagi kami, kepada kami, rijal kalian, perawi-perawi hadis kalian. Ya, fayunzaru ila ahli sunnah, maka dilihat, ya, kalau yang memberikan kabar tersebut ahlu sunnah, fayukhadhu hadithuhum, maka diambil hadis mereka. Fayukhadhu hadithuhum, maka diambil hadis mereka. Wa yunzaru ila ahli bid'ah, kemudian dilihat kepada ahlul bid'ah, fala yukhadhu hadithuhum, maka tidaklah diambil hadis mereka. Jadi diseleksi betul, ya, terutama setelah terjadi fitnah, terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam agama, muncul golongan-golongan yang menyimpang dari ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian diseleksi terlebih dahulu. Kalau yang menyampaikan hadis tersebut adalah ahlus sunnah, maka diambil hadisnya. Namun kalau yang menyampaikannya adalah ahlul bid'ah, maka mereka menolaknya. Walaupun ini nanti ada perincian, ya. Terkadang riwayat ahlul bid'ah, ya, itu diambil oleh sebagian para ulama. Dinyalakan aja lampunya, udah mulai gelap nih. Mau hujan mungkin, mudah-mudahan. Baik, ya. Kemudian kata beliau, jadi paham ya antum bahwa asal muasalnya itu dari perintah untuk tasabut, ya. Kemudian mulai para ulama di masa tabi'in, mereka melihat terlebih dahulu siapa yang membawa khabar. Kalau yang membawa khabarnya dari kalangan ahlu sunnah, pengikut sunnah Nabi SAW, maka diambil. Kalau tidak, maka mereka menolaknya. Kemudian berkembang lagi ilmunya. Wa bina'an ala annal khabara la yuqbal illa ba'da ma'rifati sanadihi faqad dhahara ilmu jarhi wa ta'dil. Maka dibangun, ya, dari prinsip bahwa khabar itu tidaklah diterima kecuali setelah mengetahui sanadnya, mengetahui siapa-siapa saja yang membawa riwayat tersebut. Faqad dhahara ilmu jarhi ta'dil, maka, ya, muncullah ilmu jarhu ta'dil. Ya, jarh ta'dil itu adalah ilmu. Jarh itu artinya mencacat, ya, memberikan penilaian negatif kepada seorang rawi. Adapun ta'dil itu rekomendasi. Jadi jarh, seorang rawi dijarah artinya dia dianggap tidak kompeten dalam menyampaikan hadis. Adapun ta'dil itu namanya, atau itu artinya rekomendasi, artinya dia direkomendasi untuk menyampaikan hadis. Nah, ini ilmu namanya ilmu jarhut ta'dil. Ya. Dan sebab dia seseorang itu dijarah itu bisa dari berbagai sisi. Bisa dari sisi adalahnya, dari sisi kompetensinya,
atau bisa jadi dobetnya, dari sisi dobetnya. Ada seorang bagus agamanya, orang yang soleh, tapi dia punya hafalan lemah, maka ini dijarah, ya riwayatnya ya ditolak atau riwayatnya tidak diterima secara penuh, walaupun dia bagus agamanya. Demikian juga ada orang yang kuat hafalannya, namun dari sisi agama, ya adalahnya tadi tidak diterima. Misalnya dia seorang yang melakukan dosa besar secara terang-terangan, fisik. Ya, melakukan fisk, ya dosa besar secara terang-terangan, maka walaupun sekuat apapun hafalannya, dia tidak diterima ya hadisnya. Karena apa? Dari sisi adalah dia dijarah. Qala wal kalamu ala arwah. Kemudian ya muncul juga ucapan-ucapan tentang para perawi. Ini termasuk ghibah yang diperbolehkan, ya, membicarakan kekurangan-kekurangan dari seorang perawi hadis dalam rangka menjaga keabsahan hadis Nabi SAW, yang demikian adalah perkara yang diperbolehkan. Ya, perkara yang diperbolehkan. Karena kalau tidak diungkapkan kelemahan si fulan, lemahnya si fulan atau penyimpangan si fulan, maka nanti ya periwayatan hadis atau hadis-hadis ini ya tidak terjaga validitasnya. Kemudian wa ma'rifatil muttasil awil munqati' minal asanid. Demikian juga muncul pembahasan tentang atau muncul pengetahuan tentang sanad, ketersambungan sanad atau keterputusannya. Mulai dibicarakan. Ya, misalnya ada seorang tabi'i, langsung dia meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Padahal seorang tabi'i, namanya tabi'i, dia tidak bertemu dengan Nabi. Dia mengambil ilmu dari para sahabat. Taib, maka di sana ada keterputusan. Sehingga apa? Tertolak hadisnya atau tidak diambil hadis tersebut. Kenapa? Karena dalam sanadnya terdapat keterputusan. Wa ma'rifatil ilalil khafiyah. Demikian juga munculnya atau mengetahui cacat-cacat yang tersembunyi. Nanti insyaallah di tengah pembahasan kita akan jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan al-ilal khafiyah. Ya. Wa dhahrul kalamu fi ba'di ruwah lakin ala killah. Dan ketika itu, yakni di awal-awal pembicaraan tersebut, ucapan kepada sebagian rawi, yakni perkataan, pembicaraan tentang sebagian rawi itu masih sedikit. Kenapa? Likillatir ruwatil majruhin fi awalil amr. Karena sedikitnya ya perawi yang dicacati di awal ini di masa awal. Ya. Karena zaman dulu orang-orangnya Masya Allah ya, orang-orangnya terpercaya, sehingga rawi yang majruh, artinya rawi yang dicacati itu sedikit sekali. Demikian juga faktor lain, kenapa di awal-awal itu pembicaraan tentang jarh ta'dil itu tidak terlalu luas, hanya sedikit, karena sanadnya masih pendek. Ya, tabi'i, sahabi, Nabi SAW. Selesai. Berbeda di masa belakangan, ya ada jeda atau ada perantara antara seorang ahli hadis dengan Nabi mungkin 5 sampai 6. Sehingga otomatis apa? Banyak orang yang harus dibahas. Kalau di zaman awal mereka masih dekat, sanadnya masih ali, masih tinggi. Ya, seorang tabi'i meriwayatkan dari sahabi meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ya, misalnya dari Al-Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Antara Imam Malik dengan Nabi hanya ada 2, satu pun sahabat semuanya adil, tinggal satu aja yang dicari. Paham tuh? Jadi pembicaraan tentang jarh ta'dil di masa awal tuh nggak terlalu luas. Kenapa? Yang pertama, ketika itu banyak orang tuh thiqah, agamanya itu masih bisa dipercaya, masih dipegang, hafalannya kuat, agamanya baik. Ya. Kemudian apa? Dari sisi yang lain, sanadnya masih pendek. Ya. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' maula Ibnu Umar meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Yang perlu dicari cuma Nafi'-nya saja, ya, tabi'i. Ya, adapun Ibnu Umar sahabi sudah, nggak perlu dicari. Sehingga pembicaraan tentang al-jarh wa ta'dil itu sangat sedikit, ya, di awal-awal bangkitnya ilmu ini. Tsumma tawassa'al ulama fi dzalik.
kemudian barulah para ulama memperluas pembahasan dalam masalah jar ta'dil. Hatta zaharal bahthu fi ulumin katsirah tata'allaqu bil hadis min nahiyati dhabtihi wa kaifiyati tahammulihi wa adaihi. Kemudian muncullah pembahasan-pembahasan ya terhadap ilmu-ilmu yang demikian banyak yang berhubungan dengan hadis dari sisi ya kevalitannya, ya validitasnya. Demikian juga dari sisi kaifiyah tahammul wa ada. Tahammul itu adalah cara mengambil hadis. Ya. Jadi cara mengambil hadis itu banyak. Ada seseorang yang dia langsung mendengar dari gurunya. Ya. Jadi tahammul dan ada, tahammul itu mengambil, tahammul itu mengambil, ada itu menyampaikan. Jadi jangan antum kira hadis itu semuanya diambil dengan mendengar. Ya. Yang banyak para ulama dia mendengar. Jadi gurunya membacakan hadis, lalu dia catat, dia dengar. Ya, hadis tersebut kemudian dia catat, dia pindahkan. Ada model yang lain ya ikhwan, nggak cuma itu. Gurunya sudah nulis kitab. Ini riwayat saya misalnya. Kemudian dia berikan kepada muridnya. Ya. Sambil mengatakan ajaztuka hadhihi ar-riwayah. Saya berikan ijazah, artinya izin untuk meriwayatkan riwayat-riwayat dalam kitab ini. Dia nggak dengar langsung. Ya, dia nggak mendengar langsung, tapi dia apa? Diberikan gurunya sebuah kitab yang isinya adalah riwayat-riwayat dari gurunya tersebut. Ya. Jadi tidak semua ulama hadis itu mereka pakai mendengar. Ya, ada yang namanya ijazah. Dia diberikan semacam izin oleh gurunya untuk menyampaikan riwayat dari kitab yang telah diberikan oleh gurunya. Baik, ini pembahasan tentang tahammul wa ada. Wa ma'rifatun nasikhi min mansukhi. Kemudian ilmu ini juga semakin meluas. Yang dibahas bukan hanya dari sisi sanad, ya, tapi dari sisi nasikh dan mansukh. Jadi hadis itu ada yang datang belakangan, ya, ada yang datang duluan, ada yang datang belakangan. Kemudian dua hadis ini seolah-olah mengalami pertentangan, kontradiksi. Maka bisa jadi hadis yang datangnya belakangan itu menghapus hukum hadis yang datangnya lebih awal. Contohnya tentang hukum nikah mut'ah. Jadi di awal Islam diperbolehkan seorang melakukan nikah mut'ah. Kemudian pasca perang Khaybar, Nabi SAW melarang, tidak lagi memperbolehkan nikah mut'ah. Maka hadis yang tidak memperbolehkan ini adalah nasikh, yang menghapus hukum hadis yang sebelumnya memperbolehkan nikah mut'ah. Contoh lain ya, kita ambil contoh larangan untuk menziarahi kuburan. Di awal-awal Islam, Nabi SAW melarang untuk berziarah ke kuburan. Kemudian datang hadis belakangan, beliau mengatakan, inni nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakirukum al-maut. Nabi SAW mengatakan, dahulu saya melarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Fazuruha, maka sekarang silakan kalian berziarah ke kuburan. Ya, fa innaha tudzakirukum al-maut, karena yang demikian akan mengingatkan kalian kepada kematian. Sehingga disyariatkan bagi kaum laki-laki untuk berziarah kubur untuk mengingatkan mereka kepada kematian. Adapun kaum wanita, di sana ada khilaf di kalangan para ulama tentang apa hukumnya wanita berziarah kubur. Namun yang lebih kuat biidznillah taala, ya insyaallah taala, adalah apa? Kebolehannya selama dia tidak melakukannya dengan sering. Ya, karena yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, la'anallah zawarat al-qubur. Wanita yang banyak berziarah kubur. Tapi kalau sesekali didapati asal dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau melakukan ziaratul kubur. Ya, sehingga diperbolehkan insyaallah bagi wanita untuk berziarah ke kuburan, hanya saja dia tidak melakukannya dengan sering. Rutin dia ziarah kubur ya. Tidak.
sesekali boleh. Nah, ini contoh dari hadis yang menasakh. Ya. Oh ya, ya. Syafa'allah, mudah-mudahan ya. Silakan. Salam, yang tenang ya, nggak usah panik. Wassalamualaikum. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Suami siaga. Baik. Jadi apa? Ada pembahasan yang berkaitan dengan nasikh dan mansukh. Sama seperti di Al-Quran juga ada ayat yang menasakh, ada yang dimansukhkan. Demikian juga dalam hadis, ada yang nasikh, ada yang mansukh. Wa gharibihi, demikian juga pembahasan tentang hadis-hadis yang gharib. Wa ghairi dzalik, gharib itu adalah riwayatnya dibawa oleh sedikit rawi. Cuma satu aja yang meriwayatkan. Nah, ini juga dibahas dalam ilmu mustalahul hadis. Baik, wa ghairi dzalik. Ya. Dan yang semisalnya. Ini sudah mulai dibahas oleh para ulama ya. Nasikh mansukh ya. Kemudian permasalahan kaifiyah tahammul wal ada. Ini mulai dibahas oleh para ulama. Illa anna dzalika ya kana yatanaqalahu al ulama syafawiyan. Hanya saja yang demikian itu dinukilkan oleh para ulama secara lisan. Belum ada kitab yang tertulis membahas permasalahan tersebut. Ya, jadi makanya di kitab-kitab yang ditulis di awal-awal tentang ilmu hadis itu seperti hadis juga. Qala fulan kada wa kada. Qala fulan kada wa kada. Ya, seperti tadi tentang apa jarh ta'dil tadi. Dinukilkan dari Ibnu Sirin ya. Ucapannya Ibnu Sirin. Kalau dia dari Ahlus Sunnah ambil riwayatnya, kalau dari Ahlul Bid'ah maka tidak diambil riwayatnya. Ini kan ucapan Ibnu Sirin. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi ilmunya itu masih disebarkan melalui penukilan ucapan syafawiyan, belum tertulis dalam sebuah kitab. Thumma tatawwara al-umur wa sarat hadhihi al-ulum tuktab wa tusjal. Kemudian perkaranya mulai berkembang lagi sampai kemudian ilmu ini mulai ditulis dan dicatat. Nah, ya, mulai dicatat. Terbayangkan antum perkembangan ilmunya kan? Awalnya cuma dinukilkan dari satu mulut ke mulut yang lain, kemudian mulai ditulis dan dicatat. Lakin fi amkinatin mutafarriqatin minal kutubi mamzujatan bi ghairiha minal ulumil ukhra. Akan tetapi ya dia dicatat dalam tempat-tempat yang terpisah, dalam kitab-kitab yang dia bercampur dengan ilmu-ilmu lainnya. Ka ilmil usul wa ilmil fiqh wa ilmil hadis. Dia bercampur dengan ilmu usul fiqh, bercampur dengan ilmu fiqh, dan bercampur dengan ilmu hadis. Jadi dia bukan ditulis menjadi satu subjek ilmu yang tersendiri, tapi nyampur-nyampur. Para ulama nulis satu kitab, di situ ada usul fiqh, di situ ada hadis, di situ ada mustalah. Ya, dalam satu kitab. Ya, dalam satu kitab. Contohnya kitab apa? Kitab Ar-Risalah dan juga kitab Kilahuma lil Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Contohnya apa? Kata beliau, kitab Ar-Risalah dan kitab Ya, kitab Ar-Risalah dan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i. Di sana pembahasan masalah fikih, masalah hadis, masalah mustalah bercampur baur dalam satu kitab. Nah, di sini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu al-hadis ya, Faris ya. Ya, bukan hanya Imam Ahmad, tapi bahkan semua ulama ulama madhab mereka al-hadis. Baik. Wa akhiran lamma najatil al-ulum wastaqarra al-istilah wastaqalla kullu fannin an ghairihi wa dzalika fi qarni rabi al-hijri. Afradal ulama ilmal mustalah fi kitabin mustaqil. Kemudian di akhir ya, setelah matang ilmu hadis ini, kemudian istilah-istilah yang mereka pakai pun sudah baku, istaqarrul istilah mereka yang mereka pakai pun sudah baku. Istaqalla kullu fannin an ghairihi. Kemudian setiap bidang sudah memisah
Wadzalika fi qarni Rabi al-Hijri, yang demikian itu terjadi pada abad keempat Hijriyah. Afrodal ulama ilmal mustalah fi kitabin mustaqil. Barulah kemudian para ulama menjadikan ya ilmu mustalah ditulis dalam satu kitab yang tersendiri. Ini coba nyalain nih. Mana kan? Di atas ya. Coba minta tolong akhwat dinyalain, bisa nggak? Atau dari situ coba. Cobain semua. Bukan. Terus. Oh, atas yang utara itu? Coba. Nah, alhamdulillah. Wah, baru kelihatan. Baik. Jadi setelah istilah-istilah yang menjadi baku, kemudian dipisah. Ya, jadi satu bidang tersendiri, baru mereka menulis satu kitab yang terpisah. Terpisah judulnya atau judul pembahasannya adalah pembahasan ilmu mustalahul hadis. Baik. Kemudian kata beliau di sini, wa kana ya min awwali man afradahu bitasnif. Orang yang pertama kali menyusun satu kitab yang terpisah hanya berbicara tentang ilmu mustalahul hadis, beliau adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad Ar-Ramahurmuzi. Al-Mutawaffa sanah 360 ya minal hijrah. Yang pertama kali menulis kitab adalah Al-Qadi Abu Muhammad. Beliau dikenal dengan Ibnu Khallad atau Al-Imam Ramahurmuzi. Ya, bukan nama politikus ya. Beliau namanya diambil dari sini. Namanya bagus, tapi orangnya nggak bagus. Ya, namanya diambil dari nama ulama. Yang pertama kali menyusun kitab ya mustaqil yang terpisah dalam dalam bidang ilmu mustalahul hadis. Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ibn Khallad Ar-Ramahurmuzi yang meninggal tahun 360 Hijriyah. Berarti apa? Abad keempat Hijriyah ditulislah kitab tentang mustalahul hadis secara terpisah. Fi kitabihi, beliau menulis kitab berjudul Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Jadi ini adalah kitab pertama yang ditulis tentang ilmu mustalahul hadis. Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Jadi siapa yang menulis? Al-Imam Ar-Ramahurmuzi. Ya. Menghafalnya yang lengkap ya. Ar-Ramahurmuzi. Jangan atuh hafal Romi gitu ya. Ar-Ramahurmuzi. Wafat tahun 360 Hijriyah, judulnya Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Baik. Jadi paham ya. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i beliau sudah menulis tentang ilmu mustalah. Tapi digabungkan oleh beliau dengan pembahasan-pembahasan lainnya dalam kitab Ar-Risalah dan Jadi kalau ada yang mengatakan siapa yang menulis pertama kali tentang ilmu mustalah, bisa kita katakan Imam Syafi'i. Tapi apa? Belum dijadikan sebagai pembahasan yang terpisah. Namun siapa yang pertama kali menulis kitab yang khusus membahas tentang mustalah? Al-Imam Ar-Ramahurmuzi. Ya, dalam kitab Al-Muhaddits Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Kemudian kata beliau, wa sa'adkur ashhar al-musannafat fi ilmi al-mustalah ya min hina ifradihi bitasnif ila yaumina hadza. Maka aku akan menyebutkan tulisan-tulisan atau karya-karya yang masyhur dalam ilmu mustalah. Karya-karya yang masyhur dalam ilmu mustalah ya di mana dia disendirikan ya min hina ifradihi bitasnif ya ila yaumina hadza, yang ditulis sampai hari kita, sampai masa kita sekarang ini. Baik, sekarang kita akan coba sebutkan ya sebagaimana yang beliau sebutkan. Beliau akan sebutkan beberapa kitab dalam ilmu mustalah. Qala hafizahullahu taala, asyharul musannafat fi ilmi hadis.
Ya, karya-karya yang masyhur dalam ilmu hadis atau ilmu mustalah, maaf. Ya, karya-karya yang masyhur dalam ilmu mustalahul hadis. Yang pertama kata beliau, al-muhadditsul fasil bainar rawi wal wa'i. Ini yang dipandang oleh para ulama sebagai kitab pertama yang ditulis secara terpisah. Sannafahu al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ibn Khalad Ar-Ramah-Hurmuzi. Ar-Ramah-Hurmuzi. Ar-Ramah-Hurmuz itu nama sebuah negeri di Persia. Nama sebuah negeri di Persia yang beliau dinisbatkan kepada negeri tersebut. Al-Mutawaffa ya sanata 360 Hijrah. Lakinnahu lam yastau'ib abhatsal mustalah kullaha. Ya, akan tetapi kitab ini ya, Manifiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kitab ini belumlah mencakup seluruh pembahasan ilmu mustalah. Ya. Wa hadza sya'nu man yaftatihu at-tasnifa fi ayyi ilmin ghaliban. Dan demikianlah keadaan orang yang membuka atau memulai penulisan dalam sebuah cabang ilmu, yaitu secara ghalib, secara mayoritas keadaan mereka kalau baru mulai seakan-akan dia bikin prototype, baru bikin prototype, ya, jadi belum menjadi produk yang sempurna. Tapi beliaulah peletak dasar pertama ya. Yang namanya orang ya, untuk tahu pesawat sekarang macam-macam ya. Sampai pesawat ada yang bisa menghilang, ya stealth. Tapi awal muasalnya pesawat kembali kepada Wright bersaudara yang bikin Kitty Hawk itu apa? Pesawat sederhana. Ya. Ini jangan kemudian lihat produk yang sudah jadi. Siapa yang pertama kali bikin? Pasti tidak sempurna. Pasti tidak sempurna. Maka demikian juga keadaan kitab Al-Muhaddits Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Ya, dia tidak mencakup ya pembahasan mustalah secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, karya yang kedua yang masyhur juga dalam ilmu mustalah hadis yaitu Ma'rifatu Ulumil Hadis. Ma'rifatu Ulumil Hadis. Sannafahu Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Ini yang dikenal dengan Al-Imam Hakim An-Naisaburi. Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Al-Mutawaffa sana 400 wa khamsin min al-hijrah. Lakinnahu lam yuhaddith al-abhad, lam yuhaddith al-abhad. Wa lam yurattibha at-tartib al-fanni al-munasib. Jadi Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, beliau menulis kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis, akan tetapi karya beliau tidak merapikan pembahasan dan tidak membuat tertib, membuat urutan-urutan ya yang sesuai. Ini pembahasannya masih masih berantakan. Beliau menulis kitab yang terpisah dan lebih luas daripada Al-Muhaddits Fasil karya Ar-Ramah-Hurmuzi, namun belum teratur penyusunannya. Belum teratur penyusunannya. Nah, dari sini antum lihat ya, ilmu itu berproses. Ilmu itu berproses. Kita alhamdulillah hidup di zaman yang dimana ilmu itu sudah matang, kemudian sudah rapi, ya, tinggal mempelajarinya saja. Tinggal mempelajarinya saja. Yang zaman dahulu para ulama masih berproses mereka. Menulis sebuah kitab, masih ada kekurangan, ditambahi lagi, belum teratur, belum rapi, kemudian dirapikan lagi, ya, ditambal kekurangannya sana kemari, ya, di sana di sini. Akhirnya apa? Jadi ilmu yang enak untuk kita pelajari. Kemudian yang ketiga, kitab yang ketiga, Al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadis. Ya.
Nah, ini artinya al-mustakhraj ala ma'rifati ulumil hadis, yaitu pelengkap. Dia pelengkap dari Ma'rifatul Ulumul Hadis karya Al-Hakim An-Naisaburi. Sannafahu Abu Nuaim Ahmad bin Abdillah Al-Asbahani Al-Mutawaffa sana 430. Kitab Al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadis ini ditulis oleh Abu Nuaim Ahmad bin Abdillah Al-Asbahani, meninggal di tahun 430 Hijriah. Istadraka fihi 'alal Hakim ma fatahu fi kitabih Ma'rifati Ulumil Hadis. Maka dalam kitab Al-Mustakhraj ini Abu Nuaim Al-Asbahani dia melengkapi kekurangan-kekurangan Al-Hakim dalam kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis. Ya. Jadi beliau melengkapi kitabnya Al-Hakim yang berjudul Ma'rifatu Ulumil Hadis. Min qawaid hadafan, ya beliau tambahi kaidah-kaidah dalam cabang ilmu mustalahul hadis ini. Lakinnahu taraka asya'a yumkinu lil muta'aqqibi an yastadrikuhu alaihi aidan. Yastadrikuha alaihi aidan. Salah ini, ada annya. Yastadrikaha alaihi aidan. Yastadrikuhu ay yastadrikaha alaiha aidan. Walaupun beliau sudah melengkapi dengan kaidah-kaidah, jadi kitab Ma'rifatul Ulumil Hadis sudah beliau lengkapi dengan kaidah-kaidah yang penting, akan tetapi beliau masih meninggalkan banyak kekurangan yang mungkin bagi orang-orang yang ingin mengoreksi untuk melengkapinya lebih lanjut. Jadi berkembang ya, Ma'rifatul Ulumul Hadis ya, kemudian disempurnakan oleh Al-Imam Abu Nuaim, jadi Al-Mustakhraj. Kemudian yang keempat, Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Nah, ini kurang judulnya ya. Ini kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi, itu judul lengkapnya Al-Kifayah fi ma'rifati usuli ilmi riwayah. Bukan Al-Kifayah fi ilmi riwayah, tapi Al-Kifayah fi ma'rifati usuli ilmi riwayah. Antum berikan catatan, tambahin Al-Kifayah fi ma'rifati usuli ilmi riwayah. Sannafahu Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi. Para ulama yang sangat masyhur ya, Al-Khatib Al-Baghdadi. Nama beliau Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Masyhur, yang demikian masyhur. Al-Mutawaffa sana 463, yang beliau meninggal dunia pada tahun 463 Hijriah. Wa huwa kitabun hafilun bi tahriri masail hadafan. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat berharga, di mana dipaparkan masalah-masalah dalam ilmu mustalah ini. Jadi beliau membahas permasalahan ilmu mustalah dengan detail. Beliau bahas ya dalam kitab Al-Kifayah ini. Wa bayani qawaid riwayah, demikian juga beliau menjelaskan tentang kaidah-kaidah periwayatan. Wa yu'addu min ajalli masadiri hadzal ilm, dan kitab yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi ini dianggap sebagai referensi ilmu mustalah yang paling mulia, yang paling terbaik. Ya, jadi referensi ilmu mustalah yang paling terbaik adalah kitab Al-Kifayah fi ma'rifati usul ilmi riwayah karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian kitab yang kelima yang ditulis juga dalam permasalahan mustalahul hadis, kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'.
Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Sannafahu al-Khatib al-Baghdadi aidan wa huwa kitabun yabhathu fi adabi riwayah kama huwa wadihun min tasmiyatihi. Ya, kitab Jami' al-Akhlaq ar-Rawi, Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami', ini juga merupakan tulisannya Al-Khatib Al-Baghdadi yang di dalamnya dibahas tentang adab-adab periwayatan sebagaimana yang telah tergambarkan dalam judulnya. Wa huwa faridun fi babihi qayyimun fi abhatihi wa muhtawayatihi. Maka kitab ini ya adalah kitab yang tak tertandingi dalam babnya. Jadi dia dalam bab adab perawi, ini adalah kitab yang tak tertandingi. Qayyimun fi abhatihi wa muhtawayatihi. Sangat berharga pembahasan-pembahasan dan juga tema-tema yang dibawakan oleh beliau. Ini kandungannya riwayat ya, ini sangat berharga. Kemudian diberikan oleh beliau, faqalla fannin min furuni ulumil hadits illa wa sannafal khatibu fi kitaban mufradan. Dan sedikit sekali ya bidang-bidang ilmu hadis kecuali Al-Khatib telah menuliskan kitab secara terpisah. Jadi beliau berbicara tentang banyak hal dalam ilmu hadis. Kitab-kitab beliau banyak. Ya, dalam masalah adab, dalam masalah qawaid al-hadis, beliau menulis kitab-kitab tersendiri. Fakana kama qala al-Hafidz Abu Bakar ibn Nuqtah. Oleh karena itulah ya Al-Hafidz Abu Bakar bin Nuqtah mengatakan, kullu man ansafa alima annal muhaddithina ba'dal khatib iyalun ala kutubih. Kata Abu Bakar ibn Nuqtah, setiap orang yang insaf, yang objektif, setiap orang yang objektif, kata beliau, ya, menyadari bahwa para ahli hadis setelah Al-Khatib Al-Baghdadi semuanya ya mengembalikan atau apa, semuanya kembali kepada karya-karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Iyalun artinya dia kembali, membutuhkan ya kitab-kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, jadi beliau adalah rujukan para ulama-ulama setelah beliau. Ya, beliau di abad ke-5 Hijriyah ya, abad ke-5 Hijriyah. Masih termasuk awal-awal. Sehingga para ulama yang datang setelah Al-Khatib Al-Baghdadi semuanya kembali merujuk pada karya-karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi luar biasa ya sumbangan beliau bagi ilmu mustalah hadis. Kemudian yang keenam, al-ilma ila ma'rifati usuli riwayah wa takyiris sima'. Sannahul Qadi Iyad bin Musa al-Yahsubi. Kitab al-ilma ila ma'rifati usuli riwayah wa takyiris sima', ya, yang menulisnya adalah al-Qadi Iyad ibn Musa al-Yahsubi al-mutawaffa sanah 544, yang meninggal dunia pada tahun 544 Hijriah. Wa huwa kitabun ghairu syamilin li jami' abhadil mustalah, bal huwa maqsurun ala ma yata'allaqu bi kaifiyati tahammul wal ada wa ma yatafarra'u anhuma, lakinnahu jayyidun fi babihi hasanu at-tansiq wa tartib. Ya. Kitab al-ilma ini adalah kitab yang tidak mencakup seluruh pembahasan ilmu mustalah. Akan tetapi dia terbatas dengan apa-apa yang berkaitan dengan ya metodologi tahammul dan ada. Tahammul tadi apa? Mengambil hadis, ada menyampaikannya. Wa ma yatafarra'u an dan perkara-perkara yang bercabang dari tahammul dan ada. Akan tetapi kata beliau, lakinnahu jayyidun fi babih, akan tetapi dia sangat bagus dalam bab ini,
di mana hasanu tansib wa tartib. Ya, disusun dengan keteraturan. Ya, teratur, termanage dengan baik kitabnya. Kemudian yang ketujuh, ma la yasau al-muhadditsa jahluhu. Apa yang tidak boleh seorang muhadis itu bodoh atau tidak mengetahui. Apa yang tidak boleh luput dari seorang muhaddis. Sannafahu Abu Hafiz Umar bin Abdul Majid Al-Mayanaji. Ya, kitab ini Malayasa Al-Muhaddits Ja'luhu ditulis oleh Abu Hafiz Umar bin Abdul Majid Al-Mayanaji. Al-Mutawaffa sana 580 wa huwa juz'un shaghir laisa fihi kabiru fa'idah. Maka kitab ini adalah juz'un shaghir. Dia hanyalah kitab yang kecil. Ya, bagian yang sangat kecil, laisa fihi kabiru fa'idah. Tidak terlalu banyak faedah di dalamnya. Nah, kemudian ini yang juga fenomenal. Termasuk karya fenomenal dalam ilmu mustalahul hadis, yaitu kitab Ulumul Hadis. Karya Al-Imam Ibnu Salah. Ulumul Hadis karya Al-Imam Ibnu Salah. Sannafahu Abu Amr Utsman bin Abdurrahman Al-Syahrazuri. Ulumul Hadis ditulis oleh Al-Imam Abu Amr Utsman bin Abdurrahman Al-Syahrazuri, al-masyhur bi Ibnu Salah, yang terkenal dengan julukan Ibnu Salah atau dengan nama Ibnu Salah. Al-Mutawaffa sana 643, yang meninggal dunia pada tahun 443 Hijriah. Wa kitabuhu hadha masyhurun bainan nas bin muqaddimati Ibnu Salah. Dan kitab beliau ini dikenal dengan kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Jadi kitab Ulumul Hadis ini lebih dikenal dengan nama Muqaddimah Ibnu Salah. Wa huwa min ajwadil kutubi fil mustalah. Dan ini merupakan kitab terbaik dalam ilmu mustalah. Jama'a fihi muallifuhu ma tafarraqa fi ghairihi min kutubil khatib wa man taqaddamahu. Maka di dalam kitab ini penulisnya yaitu Al-Imam Ibnu Salah mengumpulkan apa-apa yang telah tercerai-berai, baik itu dari kitab-kitab Al-Khatib dan juga orang-orang sebelum Al-Khatib. Jadi beliau menulisnya dengan metode yang sangat baik, beliau rapikan kembali. Fakana kitaban hafilan bil fawaid. Dan kitab ini berisi faedah yang demikian luas. Lakinnahu, tapi tetap saja ada kekurangan. Lam yurattibu ala wajhil munasib li'annahu amlahu syai'an fa syai'an. Ya, akan tetapi beliau belum mentertibkannya dengan lebih layak, karena beliau mendiktekannya sedikit demi sedikit. Jadi kitabnya itu dulu diimlakkan atau didiktekan kepada murid beliau sedikit demi sedikit, sehingga terkadang ada keterputusan pembahasan. Wa huwa ma'a hadza, namun dengan kekurangan ini umdatu man jaa ba'dahu minal ulama. Kitab Ulumul Hadis atau Muqaddimah Ibnu Salah ini menjadi asas bagi ulama-ulama setelah beliau. Fakam min mukhtasarin lahu, maka sekian banyak ulama yang membuat ringkasan terhadap kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Wa nadhimin, demikian juga yang membuat nazam. Jadi kitabnya itu dibikin menjadi bait syair. Seperti kitab
apa? At-Tadhkirah, At-Tabsirah wa Tadhkirah, karya Al-Imam Al-Iraqi yang disebut dengan Alfiyah Al-Iraqi. Itu diambil dari Muqaddimah Ibnu Salah. Ya. Kemudian dibikin jadi bait syair. Alfiyah Al-Iraqi itu pada hakikatnya dia adalah kitab Muqaddimah Ibnu Salah tapi dibuat menjadi bait syair. Seperti Matan Al-Ajurumiyah. Dia dikenal apa, Faris? Ibriti, ya. Al-Ajurumiyah dijadikan bait syair oleh Al-Ibriti. Jadi dia menghafalkannya lebih mudah kalau dalam bentuk bait syair. Wa mu'aridin lahu, ada juga yang mengoreksinya. yakni yang mengkritik kitab Ibnu Salah. Wa muntasirihi, demikian juga yang menolongnya, artinya mensyarahnya, membuat syarah terhadap kitab Mustalah atau Muqaddimah Ibnu Salah. Baik. Nah, kata beliau tadi kan ulama-ulama setelah beliau ketika menulis Ibnu Salah, ya, mereka berangkat dari karyanya Ibnu Salah. Sekarang apa yang merupakan atau karya yang ditulis yang merupakan atau bersandar pada Muqaddimah Ibnu Salah yang merupakan modifikasi dari Muqaddimah Ibnu Salah disebutkan oleh beliau kitab yang nomor 9 At-Taqrib wa Taisir li Ma'rifati Sunanil Bashir An-Nadhir. Judulnya At-Taqrib wa Taisir, ya, lebih dikenal dengan At-Taqrib. Taqrib bin Nawawi. At-Taqrib bin Nawawi. Qannafahu Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, ma'ruf di tengah-tengah para penuntut ilmu siapa Al-Imam Nawawi. Beliau menulis kitab Arba'in dan juga Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab lainnya. Al-Mutawaffa sana 600 wa 76 min Hijrah. Beliau meninggal pada tahun 676 Hijriah. Wa kitabuhu hadza ikhtisarun li kitab Ulumul Hadits Ibnu Salah. Dan kitab beliau ini, kitab At-Taqrib, ini merupakan ikhtisar, ringkasan dari kitab Ulumul Hadits karya Al-Imam Ibnu Salah. Wa huwa kitabun jayyid, dan ini merupakan kitab yang sangat bagus. Lakinnahu mughlaqul ibarati ahyanan. Namun di dalamnya terdapat ungkapan-ungkapan yang sulit untuk dipahami. Kadang-kadang ditemui ungkapan-ungkapan yang sulit untuk dipahami. Nah, ini yang kemarin di pertemuan yang kemarin yang beliau katakan bahwa terlalu ringkas, ya, antara At-Taqrib dengan syarahnya punya As-Suyuti, ya. Atau kemarin kita telah jelaskan bahwa asal muasalnya kitab inilah yang diajarkan di kalangan mahasiswa bersama syarahnya karya Imam Suyuti yang melatar belakangi mengapa kemudian Syekh Mahmud Tohan membuat kitab baru, ya, karena kata beliau di dalamnya terdapat, ya, mughlaqul ibarah, ada ibarat-ibarat yang sulit untuk dipahami. Kemudian yang ke-10 Tadribur Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi. Nah, Tadribur Rawi, ya, syarah Taqrib An-Nawawi. Sannafahu Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayyuti. Al-Imam As-Sayyuti. Ya. Ini yang lebih tepat, ya, karena beliau itu dari Sayyut. Bukan dari Suyut, tapi Sayyut. Sayyut itu nama kampung di Mesir. As-Sayyut itu nama kampung di Mesir. Al-Imam As-Sayyuti. Al-Mutawaffa sanatis umiyah, ya, wa 11. Beliau meninggal tahun 911 Hijriah. Bahwa syarhun li kitab At-Taqrib An-Nawawi, maka kitab ini merupakan syarah terhadap kitab At-Taqrib An-Nawawi. Kama huwa wadihun mislihi.
Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam namanya. Tadribur Rawi, Syarh Takrib An-Nawawi. Jama'a fihi mu'allifuhu min al-fawaidu syai'al katsira. Maka di dalam kitab ini al-muallif telah mengumpulkan banyak sekali faedah. Jadi dilihat ya, ulumul hadis diringkas oleh Al-Imam An-Nawawi jadi kitab At-Takrib. Kemudian ringkasan dari ulumul hadis tadi yang dibuat oleh Imam Nawawi disyarah kembali oleh Al-Imam As-Sayuti menjadi Tadribur Rawi. Ya, jadi tiga kitab ini berkaitan. Kemudian yang ke-11, Nadhmu Durari fi ilmi al-athari. Ya. Nadhmu ad-Durari fi ilmi al-athari. Sannafahu Zainuddin Abdurrahman bin Husain al-Iraqi. Ya, ditulis oleh Zainuddin Abdurrahman bin Al-Husain al-Iraqi. Walifidin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada sebuah kekeliruan. Karyanya Al-Imam Al-Iraqi itu bukan Ad-Durar. Ad-Durar itu punyanya Sayuti. Ya. Nazam Ad-Durar fi ilmi al-athar itu punyanya Al-Imam As-Sayuti yang dikenal dengan Alfiyah As-Sayuti. Namun yang ditulis oleh Al-Imam Al-Iraqi yang dikenal dengan Alfiyah Al-Iraqi itu judul aslinya adalah At-Tabsirah wa Tadhkirah. At-Tabsirah wa Tadhkirah. Jadi judulnya bukan Ad-Durar fi ilmi al-athari tapi At-Tabsirah wa Tadhkirah. Ini judul kitabnya Al-Iraqi. Jadi yang ke-11 kitab At-Tabsirah wa Tadhkirah. Ditulis oleh Zainuddin Abdurrahim bin Al-Husain Al-Iraqi, meninggal tahun ya 806 pada tahun 806 Hijriah. Wa masyhuratun bismi Alfiyah Al-Iraqi, Alfiyatul Iraqi, dan dia dikenal dengan judul Alfiyah Al-Iraqi. Nazama fiha ulumul hadits Ibnu Salah. Beliau membuat nazam, yakni membuat bait-bait syair dari ilmu hadis karya Ibnu Salah. Jadi muqaddimah Ibnu Salah itu beliau reproduksi kembali dalam bentuk bait syair. Ya. Direproduksi kembali oleh beliau dalam bentuk bait syair. Wa zada alai, dan juga beliau tambahi. Wa hiya jayyidatun ghazirah, ghaziratul fawaid. Maka kitab ya At-Tabsirah wa Tadhkirah ini merupakan kitab yang sangat baik dengan faedah yang melimpah. Wa 'alaiha syuruhun muta'addidah minha syarhani lil muallif nafsihi. Dan terdapat syarah yang banyak terhadap kitab ini, dan diantaranya adalah 2 syarah yang ditulis oleh Al-Iraqi sendiri. Jadi beliau membuat nazamnya, kemudian beliau syarah sendiri. Ya, bahkan 2 syarah beliau. Kemudian yang ke-12, Fathul Mughith fi Syarh Alfiyah Al-Hadits. Sannafahu Muhammad bin Abdurrahman Asy-Sakhawi. As-Sakhawi, Al-Imam As-Sakhawi. Ya. Jadi Fathul Mughith ditulis oleh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah yang meninggal tahun 902 Hijriah. Wa huwa syarhun ala Alfiyatil Iraqi, dan ini merupakan syarah terhadap Alfiyah Al-Iraqi. Wa huwa man awfa syuruhul Alfiyah ya wa ajwadiha. Wa huwa min awfa syuruhil Alfiyah wa ajwadiha. Maka syarahnya As-Sakhawi ini termasuk syarah yang paling bagus, yang paling lengkap dan paling bagus terhadap Alfiyah Al-Iraqi. Ya, Fathul Mughith fi Syarh Alfiyah Al-Hadits. Nah, kita lihat ini ya. Semua kitab-kitab ini kembalinya kepada muqaddimah Ibnu Salah. Maka At-Takrib karya An-Nawawi merupakan ringkasannya. Tadribur Rawi merupakan syarah dari ringkasan muqaddimah Ibnu Salah. Kemudian At-Tabsirah wa Tadhkirah merupakan nazam dari muqaddimah Ibnu Salah. Lalu Fathul Mughith merupakan syarah dari nazamnya Al-Iraqi yang merupakan nazam dari muqaddimah Ibnu Salah.
Jadi seperti itu ya perkembangan ilmu mustalah. Kemudian yang ke-12, Nukhbatul Fikr fi mustalahi ahli athar. Kitab Nukhbatul Fikr Sannafahul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Kitab ini ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penulis kitab Bulughul Maram dan juga Fathul Bari. Beliau meninggal tahun 850 Hijriah, wa juz'un shaghirun mukhtasarun jiddan. Dan kitab Nukhbatul Fikr ini dia merupakan kitab yang sangat kecil, ya, ringkas sekali kitabnya. Lakinnahu min a'fa'i mukhtasarat wa ajwadiha tartiban. Namun kitab An-Nukhbatul Fikr ini merupakan ya kitab ringkas yang paling bermanfaat. Ibtaqara fihi muallifuhu tariqatan fi tartibi wa taqsim lam yusbaq ilaiha. Maka beliau berinovasi. Ibtaqara artinya memulai. Beliau berinovasi dalam penulisan kitab ini dengan metode penyusunan dan pembagian yang tidak ada pendahulunya. Artinya beliau melakukan inovasi baru. Ya. Dalam penyusunan ilmu mustalah dalam Nukhbatul Fikr. Wa qad syaraha muallifuhu bi syarhi sammahu Nushatun Nazar kama syarahu ghairuh. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mensyarah kitab beliau Nukhbatul Fikr ini jadi sebuah syarah namanya Nushatun Nazar. Nushatun Nazar. Jadi kitabnya Nukhbatul Fikr kemudian disyarah oleh beliau menjadi Nushatun Nazar. Kama syarahu ghairuh, sebagaimana yang lain pun ikut mensyarah kitab beliau ini. Jadi Nukhbatul Fikr itu matanya, Nushatun Nazar itu syarahnya. Ditulis oleh penulis yang sama. Kemudian yang ke-14 ya Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Ya, udah mulai ngantuk-ngantuk nih antum ini. Agung. Dingin, hujan ya. Al-Manzumah Al-Baiquniyah sannafaha Umar bin Muhammad Al-Baiquni. Al-Manzumah Al-Baiquniyah ditulis oleh Umar bin Muhammad Al-Baiquni. Beliau meninggal dunia tahun 1080 Hijriah. Wa hiya minal manzumatil mukhtasarah, dan dia termasuk manzumah yang ringkas. Illa tatajawaz 34 baitan. Tidak melebihi 34 bait syair. Ya. Kita juga sudah pernah mendaurahkan kitab ini, satu hari selesai 34 bait syair. Wa tu'addu minal mukhtasarat an-nafi'ah al-masyhurah wa 'alaiha syuruhun muta'addidah. Dan teranggap kitab Manzumah Al-Baiquniyah ini termasuk ringkasan yang sangat bermanfaat dan masyhur. Dan ya dibuat banyak sekali syarah bagi Manzumah Al-Baiquniyah. Wa akhiran yang terakhir Qawaidut Tahdhib. Kitab Qawaidut Tahdhib. Nah ini muasirin ya, orang-orang yang datang belakangan tahun 1332 Hijriah ya. Sannafahu Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi yang meninggal tahun 1332 Hijriah. Wa huwa kitabun muharrarun mufid, dan dia adalah kitab yang ditulis dan memberikan manfaat. Ya. Wa hunaka musannafatun ukhra katsirah yatulu dzikruha, dan di sana masih banyak lagi ya kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang lain yang akan panjang apabila disebutkan. Iktasartu ala dzikri al-masyhur minha. Aku mencukupkan diri untuk menyebutkan yang masyhurnya saja. Fajazallahu al-jami'a anna wa alil muslimin khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh mereka semua kepada kita dan juga kepada kaum muslimin dengan sebaik-baiknya balasan. Baik, demikian ya ikhwan, telah tergambar di hadapan kita bagaimana perkembangan ilmu mustalahul hadis. Jadi alhamdulillah di masa kita karena sudah banyak level-level yang dilalui oleh ilmu mustalahul hadis, maka mudah bagi generasi kita untuk mempelajari ilmu yang telah matang ini.
Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Pak, insya Allah pada pekan yang akan datang kita akan mulai ya membaca kitab ini, atau kita masih membahas tentang at-ta'rifat al-awwaliyah, definisi awal yang perlu diketahui bagi setiap orang yang ingin masuk ke dalam ilmu mustalahul hadis. Nakif bilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.